Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali dalam keadaan sehat insyaallah. Mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini menjadikan kita selalu bersyukur ya, atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dan alhamdulillah pada kesempatan hari ini juga kita masih bisa dipertemukan insyaallah di pelajaran Tarikh Islam di kelas 9 yang insyaallah hari ini sudah masuk kepada pertemuan yang kedua, yang mana pertemuan kemarin kita membahas tentang kronologi sejarah masuknya Islam di Indonesia ya, kemudian waktu masuknya Islam ke Indonesia, kemudian jalur masuknya Islam ke Indonesia kemarin kita sudah bahas, kemudian cara penyebaran Islam di Indonesia ya, ada caranya dengan cara perdagangan, ada dengan cara pernikahan, ada dengan cara pendidikan, kemudian ada juga dengan cara seni dan budaya, juga yang terakhir dengan cara politik. Kemudian juga kemarin kita membahas tentang bukti-bukti sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kemudian yang mana di situ bukti-bukti sejarahnya yaitu adalah salah satunya makam kubur ya, atau kemudian yang kedua bangunan-bangunan ya seperti masjid, keraton ya, kemudian yang ketiga ragam hias di sini seperti kaligrafi ya, kemudian tata letak kotanya ya, tata letak kotanya. Nah, pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang Wali Songo ya. Insyaallah di pertemuan kita kali ini ya, kita akan membahas tentang Wali Songo. Oke, langsung saja ya. Oke. Islam disebarkan di Indonesia dengan cara damai yang kemarin kita sampaikan ya, tanpa ada peperangan, dengan memanfaatkan berbagai sistem yang ada pada masyarakat Indonesia ya, baik dari sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, dan tradisi ya. Selanjutnya, nah di era Wali Songo ya adalah era yang mana berakhirnya dominasi Hindu Belanda dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Oke. Selanjutnya, siapakah mereka? Ya, siapakah mereka? Ya, yaitu tokoh penyebar Islam Wali Songo di tanah Jawa. Ya, ini dia tokoh-tokohnya. Ya, yang pertama ada di situ ya, dari sebelah kirinya Ustadz. Di sini ada Sunan Gresik, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, Sunan Derajat, Sunan Muria, kemudian yang terakhir adalah Sunan Giri. Ya, ada 9 wali yang mana berperan penting dalam penyebaran Islam di Nusantara. Oke, langsung saja yang pertama. Oke, di mana saja penyebaran Wali Songo ya, mereka dalam berdakwah ya, yang pertama Gresik ya, ini ada Sunan Gresik. Kemudian yang kedua yaitu Sunan Ampel, juga ada di Gresik. Kemudian Sunan Bonang, ini bertugas di Tuban. Kemudian Sunan Giri juga berada di Gresik. Kemudian Sunan Derajat juga ada di Gresik. Kemudian Sunan Kalijaga ada di Semarang ya, daerah Semarang, Kudus ya. Kemudian yang selanjutnya ada Sunan Kudus, ini juga di Kudus. Kemudian Sunan Muria juga ada di Demak. Kemudian di Cirebon Sunan Gunung Jati. Nah, itu tadi ya peta ya, dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo ya. Ada di Gresik, Tuban, Kudus, Demak
ya, pastinya di daerah Semarang, kemudian Cirebon. Nah, itu adalah peta wilayah dakwah dari Wali Songo. Yang selanjutnya yaitu yang akan kita bahas kali ini adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Ya, yang pertama daerah penyebarannya Gresik, Jawa Timur. Cara penyebarannya bagaimana? Mendekati masyarakat melalui pergaulan. Ia tidak menentang secara tajam agama dan kepercayaan hidup dari penduduk asli, melainkan hanya memperlihatkan keindahan dan kebaikan yang dibawa oleh agama Islam. Berkat keramah tamahannya, banyak masyarakat yang tertarik masuk ke dalam agama Islam. Sunan Gresik juga mendirikan pondok pesantren yang berguna untuk mengajarkan agama Islam. Riwayat hidupnya, berbagai sumber yang ada menyatakan bahwa Sunan Gresik bukan merupakan orang Indonesia, melainkan orang Timur Tengah. Sebutan Sunan Gresik karena lokasi dakwahnya berada di Gresik. Sunan Gresik wafat pada tahun 1419 Masehi. Makamnya kini terdapat di Desa Gapuro, Gresik, Jawa Timur. Kemudian yang selanjutnya Sunan Ampel atau disebut dengan Raden Rahmat. Daerah penyebarannya yaitu Surabaya, Jawa Timur. Cara penyebarannya mendirikan pondok pesantren Ampel Denta. Ajaran yang terkenal dari Sunan Ampel adalah Molimo. Moh itu tidak mau, limo itu lima. Adalah falsafah dakwah Sunan Ampel untuk memperbaiki kerusakan akhlak di tengah masyarakat pada zaman itu, yaitu moh mabok, tidak mau minum minuman keras, khamr dan sejenisnya. Yang kedua, moh main, tidak mau main judi, togel, taruhan dan sejenisnya. Moh madon, tidak mau berbuat zina, homoseks, lesbian dan sejenisnya. Dan yang keempat, moh madat, tidak mau memakai narkoba dan sejenisnya dan lain sebagainya. Moh madat tidak mau memakai narkoba dan sejenisnya. Moh maling, tidak mau mencuri, korupsi, merampok dan sejenisnya. Riwayat hidupnya, Sunan Ampel lahir di Aceh tahun 1401 Masehi dan wafat tahun 1481 Masehi. Beberapa sumber mengatakan bahwa Sunan Ampel merupakan keponakan dari Putri Campa. Sunan Ampel memiliki dua istri, yaitu Nyi Ageng Manila dan Dwi Karimah. Beliau dinamakan Sunan Ampel karena lokasi pemakaman di daerah Ampel. Sunan Ampel terkenal sebagai bapaknya para wali. Selanjutnya yaitu Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim. Yang pertama daerah penyebarannya yaitu Tuban, Jawa Timur. Cara penyebarannya, Sunan Bonang melakukan dakwah dengan cara mendirikan pondok pesantren dan mengajarkan agama Islam, salah satunya melalui media kesenian. Salah satu alat musik yang dimainkannya adalah gamelan bonang. Beberapa karya sastra Islam peninggalan dari Sunan Bonang adalah Suluk Wijil, lagu Tombo Ati, dan ilmu kebatinan yang berkaitan dengan agama Islam. Beliau juga berjasa mengislamkan raja kerajaan Demak bernama Raden Patah. Riwayat hidupnya, Raden Makdum Ibrahim merupakan anak dari Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Beliau lahir pada tahun 1465 Masehi dan wafat pada tahun 1515 Masehi. Pada usia muda berguru kepada ayahnya dan pernah belajar ke daerah Pasai Aceh dan Sumatera Selatan. Raden Makdum lebih terkenal dengan nama Sunan Bonang dikarenakan cara berdakwahnya yaitu salah satunya dengan memainkan gamelan bonang. Selanjutnya yaitu Sunan Giri atau Raden Paku. Daerah penyebarannya di mana? Di Giri, Jawa Timur. Cara penyebarannya mendirikan pesantren dan masjid. Terdapat beberapa karya seni tradisional Jawa yang sering dianggap berhubungan dengan Sunan Giri. Di antaranya adalah permainan-permainan anak seperti jelungan dan cublak suweng, serta beberapa gending lagu instrumental Jawa seperti Asmaradana dan Pucung. Riwayat hidupnya, Sunan Giri merupakan buah pernikahan dari Maulana Ishak, seorang mubalik Islam dari Asia Tengah, dengan Dwi Sekardadu, putri Prabu Menak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan. Pada masa-masa akhir Majapahit, tempat tinggal berada di daerah Giri, Gresik, Jawa Timur. Pengaruh penyebaran Islam yang dilakukan oleh Sunan Giri sampai di
daerah Nusa Tenggara dan Maluku. Salah satu murid terkenal dari pesantren Giri adalah Sultan Khairun yang gigih melawan Portugis di Ternate. Ini adalah Sunan Giri, dan yang selanjutnya adalah Sunan Derajat atau Raden Syarifuddin. Daerah penyebarannya di Sedayu, Gresik, Jawa Timur. Cara penyebarannya, Sunan Derajat juga dikenal sebagai seorang wali pencipta tembang macopat, yakni Pangkur. Sunan Derajat juga mendirikan pondok pesantren, dan santri-santri Sunan Derajat berasal dari daerah Ternate, Hitu, dan Ambon. Salah satu ajaran yang terkenal dari Sunan Derajat adalah menehana tegen marang wong kang tuwa. Menehna mangan marang wong kang luwe, menehna busana marang wong kang wuda, menehna ngiyup marang wong kang kodanan, atau artinya berilah ilmu agar orang menjadi pandai, sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin, ajarilah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu, serta beri perlindungan orang yang menderita. Riwayat hidupnya, beliau merupakan anak dari Sunan Ampel yang berarti juga saudara dari Sunan Bonang. Sunan Derajat merupakan penyebar Islam yang terkenal berjiwa sosial, sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawanan untuk mengatasi kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Kemudian yang selanjutnya yaitu Sunan Kalijaga atau disebut dengan Raden Mas Said. Daerah penyebarannya Demak, Jawa Tengah. Cara penyebarannya, Sunan Kalijaga mendakwahkan Islam dengan memilih kesenian dan kebudayaan sebagai sarananya. Sunan Kalijaga merupakan murid dari Sunan Bonang. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul, dan memasukkan ajaran Islam ke dalam cerita wayang kulit. Dialah menggagas baju takwa, perayaan sekatenan, gerebek maulud, serta lakon carangan layang Kalimasada dan Petruk Dadi Ratu atau Petruk Jadi Raja. Riwayat hidup, Sunan Kalijaga lahir di daerah Cirebon pada tahun 1450 Masehi dengan nama Raden Said. Dia adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta. Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dwi Saroh binti Maulana Ishak dan mempunyai 3 putra, yaitu Raden Umar Said, Sunan Muria, Dwi Ragayuh, dan Dwi Sofia. Membuat tiang Masjid Demak dari pecahan kayu atau yang terkenal dengan sebutan Soko Tatal. Sunan Kalijaga wafat di desa Kadilanggu, Demak. Selanjutnya Sunan Kudus. Daerah penyebarannya yaitu Kudus, Jawa Tengah. Cara penyebarannya, Sunan Kudus menyebarkan agama Islam dengan sangat toleran. Salah satunya terbukti dengan bentuk menara Masjid Kudus yang menyerupai bentuk candi. Selain itu, di dalam Masjid Kudus juga terdapat pancuran untuk wudhu yang berjumlah 8. Jumlah 8 pada pancuran mengadopsi dari ajaran Buddha, yakni Astasanghika Marga atau 8 jalan utama yang menjadi pegangan masyarakat saat itu dalam kehidupannya. Membuat gending, mas kumambang, dan mijil. Dan riwayat hidupnya, Ja'far Shodiq atau lebih terkenal dengan nama Sunan Kudus lahir pada 9 September 1400 Masehi atau 808 Hijriah. Beliau adalah seorang putra penghulu kerajaan Demak. Nama ayahnya adalah Sunan Nudung, seorang putra sultan di Palestina yang bernama Sayyid Fadl Ali Murtazha. Sunan Kudus memiliki beberapa murid antara lain Arya Penangsang dan Jaka Tingkir. Sunan Kudus merupakan panglima perang dari kerajaan Demak. Lanjut, Sunan Muria atau Raden Umar Said atau Raden Prawata. Daerah penyebarannya Pegunungan Muria, Jawa Tengah. Cara penyebarannya, cara dakwah inilah yang menyebabkan Sunan Muria dikenal dengan Sunan yang suka berdakwah topongeli, yakni dengan menghanyutkan diri. Topongeli ya maksudnya, topongeli yakni dengan menghanyutkan diri dalam masyarakat. Sasaran dakwah dari Sunan Muria adalah para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Ia adalah satu-satunya wali yang tetap mempertahankan kesenian gamelan dan wayang sebagai alat dakwah untuk menyampaikan Islam.
Sunan Muria juga berhasil menciptakan Macapat, lagu Jawa tembang Kinanti, dan Sinom. Wilayah dakwahnya meliputi lereng-lereng gunung Muria, Pelosok Pati, Kudus, Juwana sampai pesisir utara. Riwayat hidupnya, Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah putra dari Sunan Kalijaga dari istrinya yang bernama Dewi Sarah binti Maulana Ishak. Sunan Muria menikah dengan Dwi Sujinah, putri Sunan Kudus. Jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Selanjutnya Sunan Gunung Jati atau disebut dengan Syarif Hidayatullah. Daerah penyebarannya Cirebon, Jawa Barat. Cara penyebarannya, Sunan Gunung Jati merupakan panglima perang dari Kerajaan Demak. Beliau diutus oleh Sultan Trenggono untuk menguasai Banten, Cirebon, dan Sunda Kelapa. Pada akhirnya Sunan Gunung Jati menyebarkan agama Islam di daerah Cirebon. Cara penyebaran agama Islam yang dilakukan oleh beliau adalah dengan mendirikan Masjid Cirebon. Riwayat hidupnya, nama lain dari Sunan Gunung Jati adalah Syarif Hidayatullah, lahir pada tahun 1448 Masehi dan wafat pada tahun 1568 Masehi, memiliki garis keturunan dari Mesir yaitu Syarif Abdullah Umadatuddin bin Ali Nurul Alim dan ibunya yaitu Nyai Roro Santang yang berasal dari kerajaan Pajajaran. Syekh Syarif Hidayatullah berkelana untuk belajar agama Islam dan sampai di Cirebon pada tahun 1470 Masehi. Syekh Syarif Hidayatullah dengan didukung Temenggung Cirebon, Sri Manggana Cakrabuana alias Pangeran Walang Sungsang dan didukung Kerajaan Demak dinobatkan menjadi Raja Cirebon dengan gelar Maulana Jati pada tahun 1479 Masehi. Ya, mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Mereka mempunyai peranan penting seperti Maulana Malik Ibrahim yang menempatkan diri sebagai tabib bagi kerajaan Hindu Majapahit, Sunan Giri yang dianggap oleh kolonialis sebagai paus dari timur, serta Sunan Kalijaga telah menciptakan karya kesenian dengan menggunakan gaya dan cara yang dapat difahami oleh masyarakat Jawa dengan tidak meninggalkan kebudayaan Hindu dan Buddha. Sekian dan terima kasih. Pembelajaran hari ini kita membahas tentang Wali Songo, tapi kita tidak membahas secara mendalam, tetapi membahas pada kesempatan yang kali ini kita bahas adalah kita hanya membahas tentang asal ya setiap sunan ya, yaitu kemudian cara berdakwahnya, kemudian riwayat hidupnya. Jadi kita membahas dari kesembilan itu tidak secara dalam, akan tetapi cuma hanya cara dakwahnya, kemudian asal usulnya, riwayatnya ya, yang hanya kita bahas hanya seperti itu ya, agar kita tahu juga bahwa kesembilan wali inilah yang mengislamkan Nusantara ini, yang berperan penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Untuk selanjutnya insya Allah akan kita bahas materi tentang kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Demikian yang bisa Ustaz sampaikan. Ustaz akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.